Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Setiawati dengan NIM 19 10 10 50 14, kelas A1, Prodi Detik Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video mengajari Ibu Tia senam nifas pada hari ketiga. Selamat menyaksikan. Ibu. Waalaikumsalam, Bidan. Perkenalkan, saya bidan Ririn yang sedang bertugas pada siang hari ini. Ibu mohon maaf, dengan nama siapa? Ibu Tia. Iya. Ibu tanggal lahirnya? 14 November 1993, Bu. Baik, Ibu. Di sini kita akan melakukan senam nifas. Nah, untuk kontrak waktunya kurang lebih selama 30 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu Bidan. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, kalau begitu nanti untuk senam nifas kita ada beberapa alat yang harus kita gunakan, yaitu alas, matras atau kasur. Nah, selain itu juga nanti saya akan menutup ruangan agar menjaga privasi Ibu. Baik, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, saya akan menjelaskan mengenai senam nifas terlebih dahulu. Nah, senam nifas ini adalah gerakan cepat yang dilakukan secara cepat setelah persalinan. Nah, yang fungsinya itu agar otot-otot yang meregang pada saat kehamilan dan persalinan itu kembali dengan normal. Dan selain itu dapat mencegah involusi uteri. Nah, selain itu senam nifas ini juga memiliki beberapa manfaat. Antara lainnya mempercepat pemulihan kondisi ibu, mempercepat involusi uteri dan alat kandungan, memperkuat otot perut, otot panggul, dan otot perineum, mengurangi rasa nyeri pada otot dan tulang yang mengalami peregangan. Selain itu juga dapat meminimalisir komplikasi atau kelainan pada ibu nifas seperti emboli dan trombosia. Selain itu juga senam nifas ini dapat mengurangi stres sehingga ibu nifas dapat terhindar dari depresi postpartum. Baik Ibu, sebelum kita melakukan senam nifas, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Ibu, ini nifas hari keberapa? Hari ketiga, Bu Bidan. Mohon maaf, untuk jenis persalinannya? Normal. Normal ya. Oke. Ada beberapa riwayat penyakit yang harus saya tanyakan ya Bu. Apakah Ibu mengalami atau sedang mengalami atau pernah hipertensi? Tidak, Bu Bidan. Apakah Ibu punya riwayat kejang? Tidak juga. Apakah memiliki riwayat anemia? Tidak juga, Bu Bidan. Jantung dan paru-paru? Tidak. Tidak. Baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai senam nifas, saya akan periksa suhu dan tekanan darah Ibu dulu ya. Baik, Bu Bidan. Baik. Ibu, ini adalah termometer yang mana ini bisa mengukur suhu tubuh Ibu. Nanti Ibu bisa jepitkan ini pada ketiak Ibu. Nanti ditunggu selama 5 menit. Ini ya Bu, jangan tersentuh. Selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah Ibu. Ibu bisa di ini? Maaf ya Bu.
termometernya Ibu. Oh, sudah ya, Bu? Iya. Ini Baik Ibu, untuk suhunya 37 ya, normal. Dan untuk tekanan darahnya juga normal, 120/70. Baik, kalau begitu kita mulai ya untuk nafasnya. baik, Bu. Bu, untuk latihan gerakan yang pertama yaitu latihan pernapasan IGA. Nah, yang fungsinya ini untuk memperlancar sirkulasi darah dan juga agar bisa mendapatkan oksigen lebih banyak. Nah, caranya kedua kaki lurus, tangan di samping sambil terlentang. Simpan kedua tangan, 3. Nah, tarik nafas dari hidung dan buang nafas dari mulut. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 15 kali. Kita mulai ya, Bu. Ini Bu Medan. 1, 2, 3. Ini fungsinya untuk memperlancar sirkulasi darah dan untuk mendapatkan oksigen lebih banyak ya, Bu. Selanjutnya kita akan latihan gerakan kaki. Nah, latihan gerakan kaki ini ada 3 gerakan. Yang pertama ada gerakan dorsofleksi dan plantar fleksi. Yang kedua ada gerakan sirkunduksi, dan yang ketiga ada gerakan inversi ekstensi. Nah, kita akan melakukan gerakan dorsofleksi. Nah, dorsofleksi ini kedua kaki diluruskan, kita terlentang, kedua tangan di samping, lutut bagian belakang ditekan, menekan kasur atau karpet ini. Jadi nanti lutut bagian belakang dan kaki akan terasa tertarik. Ini dilakukan sebanyak 15 kali ya, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, fungsi dari latihan gerakan kaki ini yaitu untuk memperlancar sirkulasi darah, vena atau balik atau sirkulasi darah pada kaki, dan juga untuk mencegah pembengkakan pada kaki ya, Bu. Selanjutnya kita gerakan yang kedua yaitu kedua kaki lurus, kedua tangan juga di samping. Nah, jari-jari kaki ini dilengkungkan. Kita mulai ya, Bu. 1, 2, 3. Baik, setelah tadi gerakan dorso dan fleksi, kita akan latihan gerakan sirkumduksi. Nah, sirkumduksi ini nanti kita akan luruskan kedua kaki. Nah, nanti kakinya Ibu menekuk dan membuka seperti ini ya. Baik, Bu. Baik, kita terlentang, kedua tangan di samping. Kita lakukan gerakan sirkumduksi selama 15 kali. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang ketiga ya, Bu, yaitu latihan gerakan inversi dan reversi. Yang pertama kita akan melakukan gerakan seperti ini. Ini dilakukan sebanyak 15 kali ya, Bu. Lalu yang kedua kita akan melakukan gerakan yang pertama, menarik setengah pas seperti ini, kiri dan kanan. Nah, dilakukan juga sebanyak 15 kali. Kita lakukan ya, Bu. Baik, Bu Medan. Kita terlentang,
kedua tangan di samping. Kita lakukan gerakan yang pertama dulu ya Bu. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pergerakan yang kedua. Kita mulai ya. 1, kembali ke semula. Sebelah kirinya. 2, kembali ke semula. Sebelah kanannya lagi. 3. Ya, kita akan melakukan latihan otot perut, yaitu kedua kaki diluruskan, kita berbaring, kedua tangan di samping, lalu menekuk kepala kita sampai dagu itu menyentuh dada, seperti ini. Kita lakukan sebanyak 6 kali ya Bu. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan latihan otot kaki. Nah, posisinya sama seperti ini. Kedua kaki diluruskan, kedua tangan di samping, lalu kedua kaki lurus, kaki ditekuk pelan-pelan, lalu kembali seperti ini. Seperti ini, Bu. Iya, dilakukan sebanyak 5 kali ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kedua kaki ditekuk, lututnya didempetkan ya Bu, lalu diangkat ke kiri dan ke kanan, masing-masing 6 gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita akan mulai latihan untuk menguatkan otot dada. Nah, ini bisa dilakukan duduk ataupun berdiri. Caranya, kedua tangan disimpan di dekat sikut, lalu membentuk 90 derajat. Mendorong lengan ke arah sikut tanpa menggeser jari-jari tangan ini. Saling menarik. Nah, ini dilakukan sebanyak 45 kali. 15 kali hitungan itu berhenti dulu. Kita mulai ya. Baik, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita melakukan tangan di bahu, lalu kita memutar ke dada sampai depan dada ya Bu. Seperti ini, Bu. Iya, dilakukan sebanyak 15 kali. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan latihan untuk mengembalikan rahim seperti semula. Nah, caranya ada 2 bantal di sini dan 1 bantal di sini. Nah, Baik, Bu. ini untuk menyangga perut ibu. Di ini Bu. Tengkurap ya, Bu? Iya, tengkurap. Seperti ini. Iya. Lalu bantal ini untuk menyangga punggung kaki. Selanjutnya sikut sedikit dibengkokkan. Seperti ini, Bu. Iya. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Ini dilakukan 5 sampai 20 menit. Nah, ini fungsinya atau manfaatnya itu bisa mengembalikan rahim seperti semula ya, Bu.
Baik Bu Bidan. Selanjutnya yaitu latihan untuk menguatkan otot perut, yaitu kita terlentang, kedua tangan di atas, lalu diayun ke depan, perut dikuatkan atau dikempeskan hingga punggung kita itu menekan matras ini. Tangannya diayun ke depan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini dilakukan sebanyak 6 kali ya, Bu. Baik Bu. 4, 5. Alhamdulillah Ibu, pada hari ini kita sudah melakukan senam nifas. Ibu nifas pada hari ketiga ya, sudah kita lakukan. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu Bidan. Belum ada, baik. Kalau begitu Ibu bisa melakukan gerakan-gerakan senam nifas ini di rumah juga bisa ya Bu, dengan gerakan-gerakan yang sudah tadi saya ajarkan dan saya contohkan. Jika Ibu ada yang kurang paham atau ada pertanyaan yang lain, Ibu bisa hubungi saya. Baik, Bu Terima Bidan. kasih Bu. Terima kasih juga Bu Bidan.